Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal aqibatu lil muttaqin wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita semua masih diberikan barokah kesehatan, masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang keluarga kita lakukan selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Shalawat salam kita aturkan pada junjungan kita Rasulullah Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami taati, kami ta'dimi, para yai, para masyai, para asatidah, wabil khusus Bapak Habib Abdullah Salim Bahmudah, owner dari CV Multi Bangunan dan Penasihat Dewan Kemakmuran Masjid Al-Bahmudah. Dan juga yang terhormat Mas Fahad Abdullah Bahmudah SE, juga yang terhormat pengasuh dari Tahfiz Al-Quran Ibnu Katsir, juga Bapak Kiai Haji Abu Hasanuddin, juga terhormat teman-teman semua yang hadir semua, ada Gus Anas, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil atau mewakili, juga teman-teman OPD, ada Kabak Tapem, dan juga sahabat dari Minizu, Mas Adnan, dan Bapak-Bapak sekalian keluarga besar dari Bapak Abdullah Salim Bahmudah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya hari ini bangga sekali begitu ada undangan meresmikan masjid, saya mesti hadir, mesti saya hadir. Kenapa? Karena inilah esensinya kekayaan kita diberikan rezeki. Habib bersama Mas Fahad, keluarga besar ini diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan dibawa ke hadapan Gusti Allah nanti. Inilah masjid. Jadi kekayaan itu menurut saya, bisa enggak kekayaan ini untuk masuk surga? Sangat bisa. Salah satunya dibuatkan masjid ini. Dibuat sedekah ke yatim piatu, sedekah kemana-mana. Itulah esensinya kekayaan yang sebenarnya. Dan inilah insya Allah tunggangan nanti, jaminan para orang yang membangun masjid. Harta yang sebenarnya dari Bapak Abdullah dan Mas Fahad itu adalah ini sebenarnya hartanya. Yang lain-lain tuh ikut-ikutan semua. Hanya kefanaan dunia saja yang yang kita lihat. Tapi esensinya adalah masjid ini yang tentunya akan melekat, yang akan menjadi tunggangan jaminan garansi surga itu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau beliau diberikan rezeki lebih bisa membangun masjid. Namun bagaimana dengan kita-kita yang lain yang masih mungkin rezekinya tidak bisa untuk membangun masjid? Mudah sekali, makmurkan masjidnya. Dengan apa? Hadiri, datangi, sholat 5 waktu, subuh berjamaah bersama Pak Bupati betulnya ya. Subuh keliling berjamaah dengan Pak Bupati, kita harus ramikan masjid kita makmurkan masjid se-Jabodetabek Jember ini. Tentunya itulah esensinya kita ikut serta di dalam bahwa masjid ini. Siapa yang membangun masjid, maka akan dibangunkan masjid juga di surganya Allah nanti. Kita ada di dalam nanti insya Allah. Insya Allah itu akan kita lakukan. Itu harus kita lakukan dan itu harus kita semangati bersama. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kebanggaan kami tadi saya tanya sama beliau, Pak Habib Abdullah, beliau sampaikan ini karpetnya lain. Karena saya suka bangun masjid Bapak Ibu sekalian, saya tahu karpet ini, saya baunya saja sudah tahu bau. Karpetnya beli dari mana, ini enggak ada di sini. Karpetnya ini beli di Jeddah ternyata beliau. Beli di Jeddah dan ini sama dengan interior plafonnya. Desainnya sama dengan interior plafonnya. Dimanjakan yang di masjid ini dan ada AC lagi. Ini membuat nyaman. Yang akan melakukan ibadah di dalam masjid. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, saya sering, alhamdulillah kami bersama teman-teman pejabat Pemkab Jember, kami selalu keliling tiap subuh berjamaah kalau kami tidak ada tugas keluar kota.
kami subuh berjamaah. Subuh berjamaah keliling ke masjid-masjid. Karena memang disitulah letak kita bagaimana di dalam masjid ini tempat kekuatan sebenarnya Islam yang sebenarnya. Di Jember ini masjid kita ada lebih dari 4.000 lebih masjid kita. Dan musola kita ada 3.900 musola yang ada di Jember yang terdata di kami. Dan ini akan masuk data kami sekarang yang terbaru. Dan dengan penduduk Jember ini yang 2,4 juta itu muslim. 2,4 juta penduduk Jember ini muslim tentunya. Maka dari itu total 2,6 juta, 2% cuma yang tidak non muslim ya. Jadi harapan kami dengan makmurnya masjid, dengan banyaknya masjid yang rapat, ini tidak adalah alasan lagi untuk kita sulit untuk ada masjid kalau kita melakukan 5 waktu. Nah, kalau 5 waktu ini betul-betul dilakukan, kita nggak usah 5 waktu lakukan. Subuh saja, 2,4 juta kan 10% saja itu melakukan kegiatan subuh berjamaah di masjid-masjid. Maka itu bukan hanya kita melakukan hablum minallah, hubungan manusia dengan Gusti Allah, dan hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia. Tapi lebih dari itu, ekonomi ini kita juga akan bergerak. Karena di pagi hari kita sudah ada pergerakan ekonomi. Orang jalan keluar mana-mana pasti jual, makan transaksi macam-macam ekonomi. Kalau itu dilakukan di Kabupaten Jember, ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Maka dari itu saya bangga sekali dengan adanya masjid Al-Bahmudah ini dan ditambah lagi dengan rumah Al-Quran. Masya Allah, kebanggaan kami double bib. Di Jember ini kami ada gerakan Jember Mengaji. Dan berantas buta aksara Al-Quran. Banyak masih di Jember ini yang gak ngerti baca Al-Quran. Tapi sholat. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dikasih tulisan Allahu Akbar, apa bacaannya? Gak tahu. Dikasih tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ikhlas bisa Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Dikasih tulisannya huruf Arab. Ini bacaannya apa? Gak ngerti. Begitu Pak. Dan ini bukan hanya di level orang tua saja Bapak Ibu, mohon maaf. Yang muda pun juga tidak sedikit yang tidak ngerti. Saya Pak Bupati ini tanggung jawab kami di dua-dua. Kalau kami Bapak Ibu sekalian membangun pekerjaan ini se-Kabupaten Jember itu kecil buat saya. Kasih duit saya selesai Jember ini. Yang penting ada duitnya. Gampang kalau membangun jalan, bangun gampang. 1 menit. Yang membangun justru SDM. Yang sulit adalah membangun SDM kita. Lakukan sumber daya manusia ini yang kafah. Kalau orang Islam menjadi Islam beneran. Jangan Islamnya tanggung-tanggung. Beneran gimana? Contoh saja, kalau subuh, sholat subuh jamaah. Yang beneran di situ. Apa itu kuncinya? Enggak, kita coba aja satu. Kan sholat subuh kan kita kan enggak perlu, saya bukan kiai, maaf saya bukan kiai, maaf. Cuman saya orang Islam. Katanya suruh sholat subuh jamaah. Itu saja ilmunya, saya enggak ada lagi. Saya sholat subuh jamaah. Mau diterima enggak diterima saya enggak pernah ngurus. Kan diterima saya enggak tahu, enggak diterima pun saya enggak tahu. Yang penting saya sholat. Saya sujud, ngadep Gusti Allah. Bismillah, enggak tahu saya. Yang penting itu. Dan saya mengajak orang Jember ini untuk subuh berjamaah. Dan sholat-sholat yang lain tentunya. Gitu. Kalau orang lain ada banyak alasan, kalau subuh kan enggak ada alasan. Alasannya diri kita sendiri. Kesempatan kita untuk mengucapkan bersyukur kepada Gusti Allah karena nyawa kita kembali lagi. Diberikan hidup lagi kita. Kalau subuh kan kita latihan mati, Pak, habis tidur mati. Gitu. Untung kembali kita. Masih kembali, nah begitu kembali kita sujud. Dipimpin sama imam, hablum minallah. Bisa sholat di kamar, bisa. Tapi tidak ada nasnya. Hablum minallah saja, hablum minan nasnya tidak ada. Tidak berinteraksi dengan jamaah. Itu salah satu yang sederhana. Maka dari itu sekarang ini ada rumah Quran Al-Bahmudah ini tentunya sangat membahagiakan kami. Izin Bib, nanti kami juga ada tim kami nanti akan bisa bersama-sama mungkin di sini untuk belajar Al-Quran ya. Itu ya, kan mungkin izinkan kami nanti untuk subuh berjamaah juga di sini. Kami ajak jamaah dan juga untuk belajar Al-Quran
orang-orang yang warga Jember yang ingin belajar Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, belajar Al-Quran ini dengan ada rumah Al-Quran ini, ada orang yang malu-malu, orang Jember. Ingin belajar Pak, tapi malu gitu, usianya sudah banyak kan. Jadi kami belokkan, belajarnya bukan belajar Al-Quran, tapi belajar kerajinan dulu. Belajar kerajinan, setelah kerajinan itu kerajinan ini kan ekonomi, kami hubungkan dengan ayat Al-Quran. Ya kalau mau belajar, mau bekerja, baca bismillah dulu, ini ayatnya, ayo dibaca, begitu. Jadi ngomongnya itu bukan ngomong belajar aksara Al-Quran dulu, tapi ekonomi dulu, bekerja begitu. Sama bapak-bapak itu terutama, bapak ibu-ibu. Kalau diajar langsung kayak anak kecil gitu malu, mereka enggak datang lagi. Datang sekali begitu itu enggak datang lagi Bapak, karena malu. Maka dari itu kan menurut saya kami dengan adanya rumah Al-Quran ini, belajar Al-Quran ini tentunya menjadi saya bahagia dan ini bagaimanapun juga keselamatan kita. Memang Al-Quran, ada Al-Quran itulah keselamatan kita. Apabila kita mengamalkan itu insya Allah Jember akan lebih baik lagi untuk menuju Kabupaten Jember yang baldatun, toibatun, walbun gofur tentunya itu tidak terlalu sulit untuk kita semua. Maka dari itu pembangunan ada masjid, ada rumah Al-Quran, rumah tahfidz tentunya ini melengkapi kami. Terima kasih saya datang ini saya mengucapkan terima kasih Beb. Bukan kami mau resmikan aja, kami ucapan terima kasih adanya masjid, adanya rumah tahfidz ini Mas Farhat. Karena ini tidak sederhana membangun masjid ini, penuh dengan perjuangan. Bukan linier punya duit banyak bisa bangun masjid, tidak linier seperti itu Bapak Ibu. Panjenengan punya uang triliunan belum tentu bisa membangun masjid. Karena membangun masjid itu ada garisan dari sananya. Jadi kalau saya kaya raya pasti bisa bangun masjid. Belum tentu Bapak Ibu, belum tentu. Maka dari itu ini rahasia Allah. Ini adalah bangun masjid sama menurut saya, sama dengan sedekah. As-sadaqatul lidal ilbala. Siapa yang bersedekah itu akan dijauhkan dari bencana dan musibah. Sama dengan masjid ini. Itu sodako itu hubungan kita langsung dengan Gusti Allah. Tidak ada ilmunya. Karena ilmu hati dengan Gusti Allah. Maka dari itu atas nama pemerintah Kabupaten Jember, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Abdullah, Habib Abdullah dan Mas Farhat dan seluruh keluarga besarnya. Mudah-mudahan ini amal jariah ini terus tembus kepada almarhumah Ibunda Bapak Abdullah dan kakek nenek Mas Farhat. Insya Allah mereka akan senyum dan insya Allah mereka semuanya akan husnul khotimah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja sambutan kami dan terakhir kami ucapkan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 16 Mei 2024 peresmian masjid dan rumah Quran Al-Mahmudah secara resmi bisa dilaksanakan dan dimulai. Allahu Akbar. Ada satu pantun sebelum kami tutup dan dijawab dengan mumtaz. Mumtaz itu istimewa. Pagi-pagi sarapan dengan lalapan. Tambah lezat jika ada kopi hangat. Semoga masjid dan rumah Quran membawa kemaslahatan. Mari berdayakan agar mendatangkan rahmat dan manfaat. Mumtaz. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin dan kami akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.